Polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Fauzan Fahmi, pembunuh dan pemutilasi wanita bernama Sinta Handayani di Muara Baru, Jakarta Utara. Rupanya saat melakukan aksinya, Fauzan dalam pengaruh narkotika jenis sabu. Hal yang mengejutkan, tersangka melakukan aksinya dalam kurun waktu 2 menit. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam konferensi pers pada Senin 4 November di Jakarta mengungkapkan Fauzan beraksi menggunakan pisau yang biasa dipakainya bekerja. Sebagai informasi, Fauzan sehari-hari bekerja sebagai jagal hewan. Wira berujar, sebelum memutilasi, Fauzan lebih dulu mencekik Sinta hingga tak bergerak. Selesai beraksi, Fauzan memasukkan tubuh dan kepala Sinta ke dalam kantong plastik dan karung. Kemudian ia membuangnya di 2 lokasi yang berbeda. Tersangka sendiri sempat membuat skenario agar korban tak bisa diidentifikasi. Saat dihadirkan dalam rilis, Fauzan mengaku dirinya sangat menyesali perbuatannya. Di sisi lain, Fauzan menyatakan dirinya tidak terima dengan sikap korban yang melecehkan orang tuanya dan sang istri. Atas perbuatannya, Fauzan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan terancam penjara 15 tahun. Kalau yang sementara hasil daripada keterangan baik pelaku maupun yang lain disertai dengan alat bukti maupun petunjuk, ini kejadiannya spontan, tersulut emosi. Terlebih lagi setelah tersangka ditangkap, kami melakukan tes urin terhadap pelaku yang mana hasilnya adalah positif amfetamin. Artinya bahwa pelaku ini sepertinya baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga ketika kejadian kemungkinan tersangka selesai mengkonsumsi sabu. Kalau yang sementara hasil daripada keterangan Pembunuhan sadis yang menimpa Sinta Handayani di Muara Baru, Jakarta Utara rupanya dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Peristiwa tragis ini bermula ketika korban Sinta mendatangi rumah pelaku Fauzan Fahmi di Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 27 Oktober lalu. Fauzan lantas mengajak korban ke lantai 2 rumahnya namun ditolak. Alasannya Sinta takut dengan istri Fauzan, namun kala itu korban menggunakan kata ganti pelacur. Merespons perkataan Sinta, Fauzan lantas mengatakan istrinya sedang berdagang. Lebih lanjut, Sinta kembali melontarkan kata serupa, namun kali ini ditujukan pada ibu Fauzan. Mendengar umpatan Sinta, Fauzan gelap mata dan langsung mencekik korban dari belakang. Setelah korban tak lagi bergerak, Fauzan kemudian memenggal kepala korban. Tersangka kemudian menggunakan celana korban untuk membersihkan darah yang tercecer. Selanjutnya, Fauzan membungkus jasad dan kepala Sinta dalam karung dan membuangnya di lokasi berbeda. Saat membuang jasad Sinta, Fauzan meminta tolong rekannya J. Namun kepada J, Fauzan berdalih hendak membawa bungkusan pesanan berisi tuna. Fauzan kemudian mengajak J menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dengan alasan mengantarkan pesanan. Namun di lokasi, Fauzan berpura-pura tak bisa menghubungi pemesan ikan tuna. Fauzan pun memutuskan pergi ke Muara Baru dan membuang jasad Sinta yang diakunya sebagai ikan tuna. Hingga akhirnya, jasad Sinta ditemukan pada Selasa 29 Oktober pagi. Sekitar pukul 21.00, korban menggunakan ojek berjalan menuju ke rumah tersangka di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengambil pesanan ikan tuna. Setelah sampai,
korban menghubungi tersangka untuk menjemput di luar gang rumah tersangka. Kemudian tersangka menjemput korban dan berjalan kaki menuju ke rumah tersangka. Sesampai di depan rumah tersangka, tersangka mengajak korban untuk naik ke lantai 2. Namun, pada saat korban diajak oleh tersangka untuk naik ke lantai 2, korban tidak mau dan mengatakan, saya tidak mau, takut ada si dalam garis kurung pelacur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan si perek itu adalah istri daripada tersangka. Kemudian dijawab oleh tersangka, istri saya tidak ada dan sedang dagang dan di rumah tidak ada orang. Lalu tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, kamu juga anak. Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan langsung mencekik korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanan dan tangan kiri. Pelaku mutilasi di Muara Baru, Jakarta Utara rupanya pernah memiliki hubungan asmara dengan korbannya. Tersangka Fauzan Fahmi disebut menjalin kasih dengan korban Sinta Handayani pada 2020 silam. Namun saat ini Fauzan diketahui telah memiliki seorang istri. Kejadian ini bermula ketika Sinta menghubungi Fauzan dan meminta bertemu di sebuah hotel, sekaligus membawakannya ikan tuna pada Minggu 27 Oktober. Adapun Fauzan selain bekerja sebagai jagal hewan, juga menjadi broker ikan di pasar lelang Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat bertemu di hotel, Fauzan dan Sinta sempat berhubungan badan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, Fauzan kembali ke rumahnya di Muara Baru. Lantaran Fauzan tak membawakan pesanan tuna, ia meminta korban untuk datang ke rumahnya. Saat korban tiba di depan rumah pelaku, ia pun diajak ke lantai 2. Namun korban menolak karena takut dengan istri dan ibu tersangka. Tapi Sinta justru mengeluarkan umpatan sebagai kata ganti 2 orang terdekat pelaku itu. Hal inilah yang membuat pelaku naik pitam dan menghabisi Sinta. Kini atas perbuatannya, Fauzan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan terancam penjara 15 tahun. Kemudian yang kedua, antara korban dengan tersangka ini sudah ada hubungan asmara semenjak tahun 2020. Kalau ada hubungan asmara 2020 berarti kenalnya pasti sebelumnya dong. Artinya ini mungkin sebelum 2020 itu sudah saling kenal. Kemudian kenapa pasalnya ini hanya sementara 338? Kenapa tidak 340? Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian, kalau pasal 340 itu merencanakan pembunuhannya itu sebelum. Jadi artinya niat membunuhnya itu betul-betul sudah direncanakan betul. Kalau yang sementara hasil daripada keterangan baik pelaku maupun yang lain disertai dengan alat bukti maupun petunjuk, ini kejadiannya spontan, tersulit emosi. Terlebih lagi setelah tersangka ditangkap, kami melakukan tes urin terhadap pelaku yang mana hasilnya adalah positif amfetamin. Kemudian yang kedua, antara korban dengan tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.